Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaannya? Nah, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi bahasa Indonesia tentang tema 4, subtema 3, kelas 4. Jadi mohon diperhatikan dan disimak dan pelajari ya. Oke. Menanggapi suatu persoalan dan memberikan saran, itu yang akan kita pelajari hari ini. Namun, sebelum itu Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nomor 1, siswa mengingat kembali materi tema 4 di kelas 3. Tentu saja kalian sebelumnya sudah pernah kan mempelajari materi ini di kelas 3? Ayo diingat. Yang kedua, siswa mampu menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dalam sebuah wacana. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan penyelesaian masalah dari sebuah wacana. Yang keempat, siswa mampu menentukan dan menjelaskan kalimat saran dan dari sebuah wacana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menemui berbagai macam masalah. Namun, masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar. Tapi, kalian tahu gak sih apa itu masalah atau persoalan? Masalah atau persoalan adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita, dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan. Jadi, kalau kita punya masalah, kita harus segera selesaikan, kita harus segera tuntaskan agar tidak semakin panjang dan tidak semakin rumit. Bagaimana cara menanggapi suatu masalah atau persoalan? Menanggapi suatu persoalan harus dilakukan dengan sopan, agar tidak menyinggung atau menghina orang lain. Tanggapan juga harus disampaikan dengan kalimat runtun, santun, dan jelas agar mudah dipahami dan disertai pula dengan alasan yang jelas. Seperti halnya di tema 4 dan halaman 87, dalam memberikan tanggapan biasanya disertai pula dengan alasan yang jelas. Jadi, kita harus bisa pandai-pandai memecahkan masalah kita. Dan pemberian saran. Apa sih saran? Saran adalah pendapat atau usul, anjuran berupa nasihat atau ajakan. Dalam memberikan saran, hendaknya menggunakan kalimat yang sopan, seperti dengan menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya. Contohnya, kata seharusnya. Seharusnya umat beragama saling menghormati. Kata sebaiknya. Sebaiknya toleransi diterapkan dalam segala hal aspek kehidupan. Yang ketiga, hendaknya. Hendaknya Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan dalam kehidupan beragama. Itu contoh pemberian saran yang sopan. Nah, coba lihat buku tema 4 halaman 88. Coba perhatikan contoh berikut ini. Saat umat Islam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ada sekelompok anak muda yang berbeda agama mengendarai motornya dengan suara knalpot yang keras sambil membunyikan klakson. Beberapa orang dari masjid keluar dan menegur mereka. Kelompok anak muda tersebut akhirnya pergi meninggalkan tempat kejadian. Nah, tanggapan dari cerita tersebut adalah perilaku kelompok pemuda tersebut sangatlah tidak terpuji. Mereka bersikap tidak toleran dengan mengganggu orang yang sedang beribadah. Sarannya dari cerita tersebut adalah sebaiknya kelompok anak muda tersebut menghargai dan menghormati orang yang sedang ibadah, sehingga toleransi antar umat beragama dapat terjaga. Nah, masalah dari cerita itu apa sih? Ada yang tahu nggak masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah kelompok anak muda tersebut
mengendarai motornya dengan suara knalpot yang keras sambil membunyikan klakson, padahal ada orang Islam sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu adalah perilaku yang tidak terpuji dan mengganggu ya. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini adalah kalimat masalah biasanya diiringi dengan kalimat penyesalan, penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan supaya apa yang kita bicarakan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.